Oke, balik lagi sama gue si Krempeng di sini, dan di video kali ini gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa iOS 15.0.1 itu udah dirilis oleh Apple secara resminya ya. Tepatnya tuh di tadi malam. Dan ini gue udah update pakai iPhone utama gue, yaitu iPhone XR ya. Ini udah gue update, software update-nya itu berada di iOS terbaru, yaitu 15.0.1. Jadi iOS 15.0.1 ini termasuknya iOS yang minor update ya, ketimbang yang 15.0 atau 15.1. Jadi kalau misalnya 15.1, 14.8 itu namanya major update. Sementara yang untuk 15.0 terus .1 itu namanya minor update. Jadi kemungkinan besar emang di isinya itu nggak terlalu banyak, untuk update-nya nggak akan banyak seperti yang pada major update. Untuk size-nya di iPhone XR gua posisi itu dari 15 resmi ya, 15.0 itu ke 15.1 sebesar 499 MB, sekitar 500 MB ya. Gua nggak tahu di iPhone kalian berapa, tapi harusnya sih nggak akan jauh beda untuk dari setiap iPhone-nya. Tergantung posisi iPhone kalian tuh ada di posisi iOS berapa. Kalau misalnya dari 14.8 atau 14.7, 7.1 itu pastinya lebih besar ya untuk size-nya. Jadi usahakan kalau mau update ini ya kalian harus di posisi iOS terbaru dulu, biar kalau misalnya mau update nggak terlalu besar dan nggak terlalu lama untuk update-nya. Terus kalau kita lihat untuk model numbernya, di sini setting about, terus iPhone XR new ya. Ini untuk build numbernya itu 15.0.1 19A348. Ini untuk build number dari 15.0.1 ya, iPhone XR ZA-A. Terus untuk firmware modemnya 4.00.00 untuk iPhone XR gua. Terus kalau kita cek untuk battery life-nya, di sini gua update tadi pagi ya. Gua ngecas tadi pagi juga. Ini screen on time-nya kisaran 8 jaman untuk 24 jam terakhir, dan untuk 10 hari terakhir itu sama 8-9 jam untuk penggunaan gue, dan gue rasa ini masih normal ya. Gue baru aja update tadi pagi untuk yang 15.0.1 ini, jadi gue belum ngerasain perubahan yang benar-benar signifikan dari 15.0.1 ini, karena ya gue rasa penggunaan gue masih normal-normal aja untuk baterainya. Kemudian untuk baterai health-nya di sini ada di angka 85%. Ini gue lupa ya di iOS sebelumnya tuh berapa persen, tapi gue pernah sempet lihat tuh 86% deh. Dan gue juga nggak tahu ini berkurangnya pas gue update ke 15.0.1 atau enggak. Dan gue sih nggak peduli juga ya untuk baterai health turun ini, karena ya yang namanya kita gunain iPhone untuk sehari-hari itu udah pasti baterai health-nya nurun, dan nggak bisa dijadiin patokan juga kalau baterai health-nya turun itu udah pasti baterainya turun. Jadi tergantung penggunaan kalian kayak gimana, yang kalian rasain kayak gimana, jadi itu semua kalian yang tahu, oke? Kalau untuk performa ini masih aman ya, anget juga masih lumayan anget nih HP-nya, nggak terlalu bagus-bagus juga, nggak terlalu buruk-buruk juga. Untuk buka tutup aplikasi juga masih lancar, slide kayak gini, scroll, terus untuk TikTok juga masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau kita cek dari skornya, kita cek single core dan juga multi core-nya. Di sini gue pakai Geekbench 5 aplikasinya, gue coba run CPU benchmark-nya. Ini kita tungguin aja hasilnya. Ya, ini dia hasilnya untuk Geekbench Score dari iPhone XR di iOS 15.0.1. Gue dapetin single core-nya tuh di angka 1102. Terus untuk multicore-nya 1808. Jadi skor ini sebenarnya nggak bisa dijadiin patokan juga ya untuk performa dari iPhone XR gue ini saat berada di iOS 15.0.1. Lalu mengenai apa aja yang baru, sebenarnya di 15.0.1 ini seperti yang gue bilang tadi, itu cuma minor update. Apple cuma memperbaiki bugs-bugs yang terjadi di iOS 15 sebelumnya. Seperti yang pertama di sini ada unlock iPhone with Apple Watch di iPhone 13 atau iPhone 13 tuh nggak berjalan dengan bagus. Jadi pada saat kalian mau unlock iPhone dengan Apple Watch itu nggak berfungsi dengan baik, terutama di iPhone 13 model. Tapi untungnya di iOS 15.0.1 ini Apple memperbaiki hal tersebut. Oke, kemudian di sini ada perbaikan bugs yang terjadi pada storage ya, atau penyimpanan iPhone. Jadi kalau kita cek penyimpanan iPhone di sini, iPhone storage, itu kadang di sini membengkak ya. Padahal kita nggak pakai apa-apa, tahu-tahu bengkak di sini. Itu berhubungan juga dengan sistem data ya, yang untuk storage iPhone kalian yang nggak pakai apa-apa. Nih apps gue pakai lo hampir setengahnya ya. Terus foto yang kuning, sisanya media, iOS, dan sistem data.
Nah, buat kalian yang ngalamin bugs 0 kilobyte atau bugs yang bikin storage kalian penuh secara tiba-tiba, itu bisa coba update ke iOS 15.0.1 ini. Siapa tahu bisa mengatasi masalah storage full yang ada di iOS 15. Dan yang terakhir ada audio meditation, ini untuk perbaikan bugs yang ada pada aplikasi Fitness Plus Plus yang sebenarnya gua nggak pakai juga, tapi buat kalian yang menggunakan mungkin itu akan berguna banget buat kalian. Jadi langsung aja update ke iOS 15.0.1 ini. Selanjutnya ya paling perbaikan security content, terus perbaikan bugs-bugs kecil yang sekiranya kita nggak tahu, tapi kadang-kadang itu muncul juga ya secara tidak sadar. Jadi lebih baik update aja ke iOS terbaru. Karena yang namanya iOS terbaru itu udah pasti Apple kasih perbaikan yang terbaru, kasih sistem keamanan terbaru, dan pastinya lebih baik dari iOS sebelumnya. Jadi buat kalian langsung aja update ke iOS 15.0.1 ini. Dijamin aman. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.